Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari Mas Tommy ya. Aku namain Mas Tommy ya teman-teman. Ini bukan nama sebenarnya karena beliau tidak ingin namanya diketahui. Langsung aja aku baca testimoninya ya. Assalamualaikum Mbak Meliza. Saya mau testimoni tentang doaku yang terkabul kurang dari 1 minggu. Hanya beberapa hari terkabul doaku. Waalaikumsalam, Masya Allah, silakan Mas Tommy. Jadi ceritanya kan bulan Februari kemarin, saya lagi butuh HP baru untuk edit video, untuk channel YouTubeku. Karena di HP lamaku, untuk edit video kurang mumpuni. Dan penyimpanan internal udah penuh, cuma sisa 10%. Akhir bulan Februari ada giveaway di YouTube. Hadiahnya 5 HP. Saat itu saya ikut giveaway itu, siapa tahu dapat giveaway-nya. Itu diumumin setiap Sabtu. Jadi ada 5 minggu periode giveaway-nya. Terus sekitar minggu kedua periode giveaway, saya sholat tahajud minta ke Allah HP baru. Sebelum itu saya baca sholawat Jibril 1000 kali. Terus saya berdoa. Saya bilang ke Allah, ya Allah, saya butuh HP baru buat kebutuhan edit video, untuk channel YouTubeku. Karena HP-ku kurang mumpuni dan memori internalnya sudah penuh. Dan juga berdoa semoga menang giveaway. Saya berdoa seperti itu ke Allah, dan setelah berdoa saya baca tasbih malaikat 100 kali. Saya jalankan terus sholat tahajudnya sampai hari ke-5 atau ke-6 kalau nggak salah. Saya kasih uang 5 juta. Saya agak lupa. Saya jalankan terus sholat tahajudnya sampai hari ke-5 atau ke-6 kalau nggak salah. Saya agak lupa. Tiba-tiba siangnya ibu saya ngasih uang 5 juta ke saya. Katanya ini uang hasil santunan dari orang-orang yang tahun lalu ibu simpan. Terus dikasih ke saya, katanya suruh simpan. Takutnya kalau ibu yang nyimpan nanti lupa taruh di mana. Jadi dikasih ke saya. Ya Allah, nggak nyangka doaku terkabul secepat itu. Padahal masa periode giveaway-nya belum selesai. Tapi Allah udah kasih uang lewat ibuku. Ya walaupun pada akhirnya saya kalah di giveaway. Tapi yang penting doaku dikabulkan. Saya bisa beli HP dengan uang yang dikasih ibu tadi, walaupun baru bisa beli HP-nya hari ini. Saya senang banget ini HP-nya Mbak Meliza. Mbak Meliza paham nggak dengan yang saya ceritakan? Maaf kalau ceritanya sulit dipahami, soalnya agak lupa kejadiannya bulan Maret dan beli HP-nya hari ini. Testimoni saya ditayangkan di YouTube Mbak Meliza. Tapi jangan kasih tahu nama saya, biar jadi motivasi buat yang lain. Maaf, bukan maksud ria. Saya hanya cerita supaya yang lain semangat bersolawat dan tidak putus asa dalam berdoa. Masya Allah, selamat ya Mas Tommy. Insya Allah segera aku tayangin. Semoga channel YouTube Mas Tommy juga berkah dan cepat berkembang ya. Amin. Saya ingin bisa bahagiain ibu saya kalau channel YouTubeku sudah sukses. Amin. Semangat. Nah itu tadi kisahnya Mas Tommy ya teman-teman. Beliau tuh handphonenya udah nggak mumpuni, nggak mendukung buat channel YouTube-nya. Karena beliau punya lagi buat channel YouTube gitu teman-teman. Dan Masya Allah berdoa dalam waktu seminggu itu sama Allah dikabulin lewat ibunya. Yang ternyata beliau punya uang, dapat uang dari santunan tadi ya teman-teman ya. Tahun yang lalu sama ibunya disimpan dan sampai akhirnya sama ibunya dikasih. Nah testimoni itu tanggal 5 April dikasih ke aku.
Dan mohon maaf ya Mas Tommy, baru aku tayangin hari ini. Sebenarnya videonya waktu itu udah aku buat, tapi aku lupa aku hapus dari handphone. Jadi baru sempat aku bikin sekarang nih, mumpung anak-anak tidur. Pas waktu sahur, jadi aku bikin teman-teman. Nah teman-teman, siapapun teman-teman, kalau punya keinginan, pengen sesuatu, pengen hajat atau punya masalah, baca deh sholawat. Minta sama Allah. Insya Allah nggak apa-apa teman-teman, karena kita mintanya sama Allah. Kalau minta sama Allah dengan amal soleh, itu nggak apa-apa. Itu namanya bukan pamrih ke Allah, tapi namanya iman. Kita namanya benar-benar yakin, namanya benar-benar percaya sama Allah, yakin sama Allah dengan pertolongan Allah, dan benar-benar kita berupaya pakai cara langit ya teman-teman ya. Berdoa, beramal seperti bersolawat atau zikir-zikir yang lain. Teman testimoni tentang dapatin handphone ya, video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat tayangannya. Aku akan sebenarnya ada ya sebelumnya testimoni yang juga bisa kebeli handphone iPhone dalam waktu 3 bulan, iPhone 12. Nah teman-teman bisa lihat lagi nanti di situ buat yang belum nonton. Kita pengen apapun boleh teman-teman. Kita minta dunia dengan cara bersolawat. Kita solawatan karena ingin dunia, boleh teman-teman. Pengen handphone, pengen mobil, tapi orientasinya itu akhirat. Seperti Mas Tommy tadi, beliau ingin punya handphone supaya bisa bikin YouTube, dan berharap dari YouTube itu bisa ngebahagiain ibunya. Dengan ngebahagiain ibunya, insya Allah itu juga salah satu dari yang bisa disebut orientasi akhirat teman-teman ya. Atau teman-teman pengen punya mobil supaya mobilnya bisa untuk apa gitu, untuk nyenengin orang tua atau apapun. Atau teman-teman pengen punya mobil tapi tujuannya punya mobil untuk misalnya untuk pergi ke majelis-majelis, atau misalnya teman-teman pengen punya mobil yang mobilnya digunakan untuk ngajak orang tua jalan-jalan, ngajak orang tua ke dengerin ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz misalnya gitu ya teman-teman. Jadi apapun itu selama orientasinya adalah akhirat, itu nggak apa-apa teman-teman. Kecuali kita pengen ganti handphone baru, kita sholawatin, tujuannya supaya kita bisa gaya-gayaan dengan handphone yang baru, yang bagus gitu ya. Atau kita pengen punya mobil, punya rumah mewah karena kita pengen sombong, pengen balas dendam ke orang yang udah ngecilin kita, yang udah ngerendahin kita, dan kita pengen balas dendam dengan kesuksesan ya. Itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi intinya kembali lagi, niat kita tuh untuk apa? Beli rumah yang mewah supaya orang tua seneng, tinggal di tempat yang nyaman, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Teman-teman ya, lagi-lagi kita kembali ke orientasinya akhirat. Baca sholawat, teman-teman kepengen apa baca. Nah ketika kita udah bersolawat, nggak serta-merta tuh kita langsung dapat apa yang kita mau ya teman-teman. Kadang-kadang kita harus ngelewatin proses yang nggak mudah dulu. Bahkan masalah kita mungkin akan bertambah banyak. Itu banyak banget kejadian seperti itu. Tapi teman-teman sabar, karena setiap kesulitan yang Allah hadirkan, setiap ujian yang Allah hadirkan itu biasanya barengan sama kemudahan, biasanya barengan sama hadiah-hadiah dari Allah. Contoh ya teman-teman, aku punya adik aku ini handphonenya tiba-tiba rusak, padahal dia ini jualan online, butuh banget handphone gitu kan. Handphonenya rusak, akhirnya adikku ini pakai handphone punya mertuanya yang udah almarhum, udah meninggal gitu, yang handphone J100. Handphonenya udah jadul teman-teman. Kemudian selang 1 hari handphone istrinya rusak. Akhirnya mereka suami istri pakai satu handphone berdua gitu kan ya. Adekku cerita, ampun kayaknya nelongso banget gitu, kita lagi butuh handphone untuk jualan malah kayak gini gitu kan. Dan Masya Allah setelah itu di hari esokannya mereka ini dapat kabar gembira kalau mereka dapat pesanan itu sampai adekku ini usaha lanting teman-teman. Mungkin teman-teman yang kepengen usaha, pengen beli lanting. Jadi lantingnya tuh kan ada lanting yang, jadi lantingnya tuh jenis lanting yang rasanya tuh renyah kayak kerupuk, terus ada rasa-rasa singkongnya gitu. Teman-teman nanti bisa
chat aku aja kalau misalnya mau tanya-tanya soal lantinya, nanti aku kasih nomornya adik aku ya. Nah, adik aku ini dapat pesanan sampai 600 bal teman-teman. Dan itu akan dibayar cash gitu, Masya Allah banget. Dan di situ insya Allah bahkan adikku bisa beli berkali-kali lipat handphone gitu. Nah itu tadi teman-teman, Allah memberikan kesulitan barengan sama kemudahan ya, karena di Al-Quran juga ada kan ya teman-teman, Allah memberikan kesulitan bersama kemudahan sampai 2 kali. Allah memberikan kesulitan bersama kemudahan. Jadi yakin untuk semua teman-teman yang sekarang ada di posisi sulit bahkan tersulit, sabar, terus yakinin diri kita. Habis ini ada kabar gembira. Habis ini ada kabar gembira, seperti itu teman-teman ya. Dan itu juga jadi nguatin diri kita, menghibur diri kita sendiri, sama seperti halnya aku sendiri. Aku nih sebenarnya lagi yang tiba-tiba ya teman-teman, ada aja masalah. Aku harus bayar air itu sampai berkali-kali lipat. Biasanya kan bayar air itu aku seharinya sebulan itu kan paling 90.000 gitu kan, atau 100.000, bahkan orang-orangnya 70.000. Ini aku harus bayar 970.000 satu bulan teman-teman. Dan karena aku kadang biasanya kalau bayar itu sampai 4 bulan baru bayar gitu ya. Kadang aku tuh suka lupa untuk bayar 4 bulan 5 bulan baru bayar, itu nggak nyampe 500.000. Dan ini aku harus bayar 3 bulan itu 1.900.000. Kaget kan ya. Nah cuman aku menghibur diri aku, habis ini pasti ada kabar gembira dari Allah, habis ini pasti ada kabar baik dari Allah gitu teman-teman. Jadi setiap kita dapat kesulitan, kita jangan mengeluh dulu. Ya wajar ya mengeluh tuh wajar sebenarnya, namanya juga kita manusia. Tapi habis itu kita ingat lagi, oh ini semua adalah ujian dari Allah, pasti nanti ada kabar gembira setelah ini gitu teman-teman ya. Kita doain sama-sama ya teman-teman buat Mas Tommy, mudah-mudahan channel YouTube-nya berkembang, bisa nyenengin ibunya, bisa ngebahagiain ibunya, bahkan bisa bawa ibunya sampai ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Kalau video ini bermanfaat menurut teman-teman, silakan di-share. Mudah-mudahan akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang mengenal sholawat dan bisa menggapai hajatnya dengan bersolawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.